tatoan ya? Ah, pasti dia artis. Oh, cewek rambutnya botak. Kok cewek kepalanya botak, rambutnya cepak. Oh, seniman. Hah, cewek suaranya berat gitu, nyanyi metal hardcore ya? Oh, seniman. Kalau memutuskan untuk bermain musik, jujur aja saya nggak ingat kapan. Karena saya lahir dan besar di lingkungan yang bermusik. Jadi mungkin itu terjadi secara alamiah, kecintaan saya pada dunia ini. Selepas saya kuliah, waktu itu almarhum bapak saya bertanya, kamu mau apa setelah ini? Salah satu yang saya sebutkan adalah saya pengen serius untuk main musik. Lalu dia, kalau bahasa Jawanya tuh nanting, kamu kalau mau betul-betul ingin main musik, kamu nggak boleh setengah-setengah. Kamu harus 100% di sini. Karena ini bukan main-main. Oke, di hari itu saya memutuskan saya akan total di musik. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Kalau di Tasyuranya sendiri, Tasyura kan lahir tahun 2016 pertengahan. Dia berawal dari duo instrumental project. Salah satunya adalah Dita Permatas yang sekarang main akordeon. Dari duo instrumental ini berkembang menjadi grup musik yang lebih banyak instrumennya. Di situ ada Danang juga. Nah, mereka ikut sebuah program, Open Submission Program yang digagas oleh Common Creative dan Ripstore Asia waktu itu untuk memperingati 10 tahun album pertama ERK. Musisi-musisi yang terpilih dari submission itu mereka akan masuk ke dalam album kompilasi. Dan teman-teman ini mendaftar dengan nama Tasyura. Tasyura itu adalah nama jalan sebenarnya. Nama jalan di mana Tasyura Embrio itu sering kumpul untuk latihan. Dipakailah nama jalan ini menjadi nama grup dengan sedikit modifikasi. Dan mereka akhirnya masuk ke album kompilasi ini. Waktu itu saya belum bergabung ya. Tapi saya tahu prosesnya. Mereka masuk, mungkin keberhasilan ini yang menjadi modal awal untuk melanjutkan perjalanan Tasyura sampai hari ini ya. Karena setelah itu saya ditawarin oleh Danang untuk gabung. Waktu itu ajakannya adalah untuk jadi vokalis. Tapi setelah saya masuk, diketahuilah bahwa ternyata grup ini perlu ada bass layer ya musiknya. Kemudian saya di-challenge untuk mau nggak main bass untuk Tasyura sekaligus nyanyi. Bermodalkan nekat dan kemampuan main gitar yang pas-pasan, saya bilang oke untuk tawaran itu. Oke, saya akan belajar bass. Jadi saya minta teman-teman agak bersabar ya, karena saya juga belum pernah pegang alat itu sama sekali. Ya jadilah 1 tahun di studio, kami mengulik banyak hal, termasuk saya juga belajar bass di waktu-waktu itu. Dan yang jadi cerita lain adalah sejak tahun 2015 akhir sampai 2016 pertengahan itu saya sudah sering ketemu Danang. Dan di pertemuan-pertemuan itu kami sering nulis lagu bareng, meskipun kami belum tahu ini lagunya mau dibikin apa, mau dilanjutkan kapan. Tapi akhirnya dalam waktu setahun kami workshop di studio itu, karena kami kan mencari bentuk ya, mencari format player, format instrumen, sound segala macam, dengan cara memainkan banyak lagu. Beberapa diantaranya adalah lagu yang saya tulis bersama Danang waktu dari akhir 2015 sampai pertengahan 2016 itu. Dan lagu itu sampai sekarang masih kami bawakan. Itu lagunya Tatap dan Ruang. 1 tahun di studio, 2017 pertengahan akhirnya kami ditawarin untuk manggung betulan. Dan sejak hari itu sampai sekarang kami menjadi Tasyura yang seperti ini. Jadi kami bertiga sebagai masyarakat sipil, kami ini punya keresahan yang sama. Dan banyak diantaranya adalah tentang peran perempuan di masyarakat. Dan sebagai orang-orang yang terusik ya, tentu kami ingin berungkap tentang itu kan. Dan cara yang kami temui paling pas untuk kami merasa paling nyaman menggunakannya sebagai media untuk kami berungkap adalah musik.
Kalau ditanya kenapa demikian, justru saya sebenarnya pengen tanya kenapa demikian itu sama orang-orang yang tidak merasa ada masalah di kehidupan bermasyarakat kita ini. Gitu sih. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bahwa karena latar belakang kami bertiga sama-sama sudah pernah main musik sebelumnya, kami merasa musik adalah ruang yang aman untuk kami bicara sesuatu, juga nyaman karena kami sudah melakukannya bertahun-tahun dan paling dekat. Jadi cara ini yang kami pilih. Ya, kami tidak pernah mengukur sesungguhnya bagaimana musik kami, apa signifikansinya terhadap penyampaian pesan-pesan sosial. Karena musik sendiri juga tidak bisa diukur sendirian sih. Ya betul, dia itu punya fungsi kalau dalam advokasi dia punya peran di kampanye, dia bisa menyebarluaskan isu, tapi keberhasilannya sendiri ini adalah hasil kerja banyak upaya gitu. Dia tidak bisa diukur sendirian, dia memang tidak berdiri sendirian. Kalau sampai ada sebuah kebijakan yang diciptakan atau kebijakan yang diubah, tidak bisa terus kita menilai ini karena musisi ini menulis lagu dan membawakan lagu tertentu ya. Karena ya lagi-lagi ini adalah upaya bersama, masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri, tapi yang jelas tujuannya sama. Perihal banyak atau tidaknya, saya tidak tahu pasti angkanya. Tapi yang jelas ada, dan ada hasilnya. Maksud saya coba deh lihat Iwan Fals. Coba lihat Efek Rumah Kaca, Navikula, SID dengan Reklamasi Pantai. Lalu ada almarhum Glenn Fredly tentang kawan-kawan timur. Sekarang kita punya Fish. Dari masa ke masa, kan mereka kan mewakili generasinya masing-masing ya. Dari masa ke masa selalu ada musisi yang bicara soal isu sosial. Artinya ya industrinya sendiri berkembang dengan baik, dan dia buktinya bisa memberi ruang aman karena musisi-musisi yang bicara soalnya terus bermunculan sampai hari ini. Ya betul, memang stigmatisasi terhadap perempuan itu masih sangat banyak terjadi dan di mana-mana. Dan tentang stigmatisasi bahwa perempuan terlalu emosional untuk menjadi pemimpin itu juga kami tulis sebetulnya di lagu Distilasi. Kami memotret peristiwa yang terjadi di Bantul, Yogyakarta. Ada seorang ibu lurah. Kalau di daerah, maksudnya di Jogja gitu, lurah itu kan disebutnya dukuh ya, ibu dukuh. Terpilih secara sah, pengumpulan suaranya juga sah, bukti KTP pemilihnya juga sah. Tapi setelah dia terpilih, beberapa warga menolak dengan alasan semata-mata karena beliau adalah perempuan. Seorang perempuan dinilai tidak bisa melayani masyarakat, tidak bisa melayani masyarakat 24 jam. Budukunya sendiri diteror, rumahnya sering dilewati oleh motor-motor, dilempari batu, dipasang spanduk kami menolak adanya budukuh atau lurah perempuan di daerah ini. Betul, ini sungguh menyakiti hati kami sih waktu kami tahu ada peristiwa ini, karena di daerah yang akses internetnya bagus, pendidikan juga sampai di sana, ternyata stigmatisasi ini masih melenggang saja di tempat yang kita pikir sudah punya perspektif yang selangkah lebih maju. Yakin sebenarnya ini adalah refleksi bahwa ya namanya stigma itu kalau sudah mengakar ya cokolnya sangat kuat gitu. Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa PR kita ini banyak sekali ya kalau soal stigmatisasi terhadap perempuan. Kalau bicara di industri musik sendiri, kalau saya pribadi sih saya tidak pernah merasa dikenai stigma. Cuman yang bikin saya sebel adalah ini. Seni itu selalu dijadikan alasan atas kebebasan seseorang melakukan sesuatu. Coba deh sekarang, siapa yang gak pernah dengar ada komentar seperti ini? Tatoan ya? Pasti dia artis. Oh, cewek rambutnya botak. Kok cewek kepalanya botak, rambutnya cepak. Oh, seniman. Cewek
suaranya berat gitu, nyanyi metal hardcore ya? Oh seniman. Sering sekali ada komentar-komentar seperti itu, bahwa alih-alih kita menyikapi kebebasan perempuan itu sebagai hak seorang manusia, seni diutilize untuk mengamini kebebasan itu sendiri. Jadi ya stigma itu tetap setia berada di situ gitu. Kita akhirnya kita tidak pernah memiliki perspektif bahwa ya memang perempuan tuh boleh loh melakukan hal-hal yang selama ini sangat lekat dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh laki-laki atau aktivitas yang dinilai maskulin. Itu saya sangat sayangkan sih, bahwa seni yang seharusnya menjadi wadah justru digunakan oleh beberapa orang untuk menghindari perspektif tentang kebebasan dan hak-hak perempuan sebagai seorang manusia. Ya saya kesel ada stigmatisasi seperti itu, tapi sependek perjalanan saya di dunia musik, saya tidak pernah merasa terhambat. Tentu kita tidak boleh tutup mata bahwa mungkin aja banyak kawan-kawan perempuan yang berkarya di dunia musik terhambat karena posisinya sebagai perempuan. Ya ini adalah refleksi untuk kita semua, bahwa ini adalah PR yang besar dan perjalanan yang panjang sampai akhirnya nantinya perempuan itu bisa menjadi dirinya, perempuan itu hak-haknya terpenuhi, tidak ada lagi stigmatisasi terhadap perempuan. Tapi ya untuk menuju ke sana tentu kita perlu banyak dukungan, karena ini adalah perjalanan yang panjang, tidak dalam 1-2 tahun akan terjadi nih kalau situasinya seperti ini. Tentu kita perlu nafas yang panjang juga, makanya kita perlu merapatkan barisan, menguatkan gandengan kita gitu, supaya kolektif ini kuat dan menciptakan jembatan-jembatan untuk kawan-kawan yang baru bergabung. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk semakin memanjangkan nafas. Misalkan generasi kita belum selesai dengan apa yang kita upayakan, tentunya kita ingin generasi selanjutnya terus memperjuangkan apa yang sudah dikerjakan sekarang. Jadi ya ini memang upaya bareng-bareng. Perempuan yang berdaya adalah perempuan yang bebas menjadi dirinya, bebas berekspresi, dia bisa memaksimalkan sumber daya yang dia punya, dia bisa punya mimpi setinggi-tingginya, dia punya akses seluas-luasnya sehingga dia bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Itu adalah perempuan yang berdaya. Dan untuk kawan-kawan yang masih dalam situasi untuk takut bicara, takut kena stigma, jangan takut untuk mendobrak. Bicara sekarang, jangan takut untuk speak up. Selalu ada orang-orang yang support, selalu ada ruang aman. Sekali kamu speak up, akan selalu ada orang yang reach out kamu, selalu ada orang baik yang reach out kamu untuk support kamu gitu. Jadi jangan tunduk pada pola, lawan sekarang, karena kalau nggak sekarang kapan lagi? Itu aja. Terima kasih.